Kebaikan adalah uang. Orang Islam banyak uang, mengalahkan orang-orang kafir. Inilah harapan kita, orang Islam harus kuat segalanya. Kuat ilmu, kuat fisik, kuat ekonomi, kuat segalanya. Karena orang yang beriman, yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin, orang beriman yang lemah. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang yang beriman, yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Tetapi masing-masingnya, baik yang kuat maupun yang lemah, memiliki keutamaan masing-masing. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, kita hendaklah berusaha dan berdoa. Di dalam konsep Islam, orang yang berislam, yang beriman, hendaklah membagi 50%, 50%-nya usaha bekerja, 50%-nya berzikir dan berdoa, beribadah menyembah kepada Allah secara langsung. Jangan sampai waktunya habis hanya untuk usaha bekerja saja, sehingga waktunya nggak ada kesempatan untuk berzikir dan berdoa. Sekali lagi, jika umat Islam, orang Islam ini ingin sukses, minimal waktunya dibagi 50%, 50% kesempatan untuk bekerja dan usaha. Sedangkan yang 50% gunakan untuk berzikir dan berdoa. Insya Allah umat Islam itu akan kuat dhahiran wa batinan, akan kuat lahir dan batin. Nah, masalahnya kalau umat Islam ini waktunya sudah habis, mempercayai Al-Quran tidak sempat, ngaji tidak sempat, waktunya habis hanya untuk bekerja, ini biasanya umat Islam seperti budak-budak. Mengapa seperti budak? Ya diperbudak oleh kerjaannya sendiri, diperbudak oleh usahanya sendiri. Sedangkan kalau kita lihat para sahabat Nabi itu kemana-mana selalu mengikuti kanjeng Nabi, tetapi mereka bisa makan, bisa minum, hidup enak, karena konsep hidup mereka antara usaha dengan zikir dan berdoa itu seimbang. Nah, apalagi nih kalau mau meningkatkan yang 70% zikir dan doa, 70%. Kemudian yang 30% usaha atau bekerja. Ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Dan kita tidak boleh malu meminta uang kepada Allah. Enggak boleh malu karena Allah yang kita minta. Daripada kita minta uang kepada manusia, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Nah, kita punya keyakinan kita minta harta, minta uang kepada Allah Jalla Jalaluhu secara langsung. Kemudian uang itu bisa kita gunakan untuk perjuangan. Karena kalau umat Islam itu banyak uang, maka dia bisa bersedekah, bisa berinfak. Bisa sedekah, bisa infak, bahkan bisa zakat harta, zakat mal. Bahkan bisa haji, bukan hanya umrah tetapi juga haji. Bisa membantu perjuangan di mana-mana. Nah, orang yang sering memberikan uang itu akan dianggap baik oleh banyak orang. Dianggap loh ya, masalah baik hakikinya itu hanya Allah yang tahu. Tetapi minimal orang lain itu menganggap dia baik. Bahkan ada penjahat sekalipun kalau sering ngasih uang itu dianggap baik. Contoh nih, kami sering bertanya ya kepada satpam penunggu pabrik atau kantor. Satpam nih, sengaja kami iseng, gimana bosnya baik atau tidak. Kalau bos itu sering ngasih uang kepada satpam, itu rata-rata satpam itu bilang bos saya baik sekali. Baik sekali. Saya tanya, kebaikannya di mana Pak? Oh, sering saya dikasih tip, saya dikasih uang. Oh, ternyata memang uang itu adalah kebaikan. Walaupun toh bosnya itu misalnya omongannya agak sengak, agak kasar, agak nyakit, tapi kalau sering ngasih uang itu dianggap baik. Apalagi orangnya sudah soleh, sudah alim, sering ngasih uang kepada siapapun, pada banyak orang, itu pasti dianggap baik. Nah, kebaikan itu adalah harta, itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kebaikan adalah harta. Orang Islam harus banyak harta, banyak uang,
ada di dalam Al-Quran Karim. Lihat dalam surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat mulai ayat 6, 7 dan 8. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Innal insana, sesungguhnya manusia, lirabbih, kepada Tuhannya manusia, lakanudun, yaitu sungguh-sungguh ingkar, sungguh-sungguh kafir. Jadi sesungguhnya manusia itu sangat kafir, sangat ingkar kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahidun, dan sesungguhnya atas hal itu manusia itu lasyahidun, yaitu sangat menyaksikan. Sebenarnya manusia itu menyadari kalau dia itu ingkar kepada Tuhannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadidun, dan sesungguhnya manusia lihubbil khairi, untuk cinta kebaikan. Nah, ini lafadznya adalah khair. Khair itu secara makna lughat adalah baik, kebaikan. Sesungguhnya manusia itu cinta kebaikan lasyadidun, yaitu sungguh-sungguh sangat dahsyat, sangat kuat. Nah, makna al-khair huwa al-mal. Makna al-khair huwa al-mal. Menurut para ulama ahli tafsir, bahwa lafaz al-khair di sini adalah harta. Harta itu al-mal. Kalau diketik secara rumus kamus modern, mal itu artinya fulus. Fulus artinya uang. Jadi manusia itu pada dasarnya cinta kebaikan. Nah, kebaikan ini ternyata bermakna uang atau harta, benda, kekayaan. Inilah yang ada di dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-8. Oleh sebab itulah, kalau misalnya kita dikatakan, oh sukanya nyari uang, hubud dunia. No, gimana? Orang yang hubud dunia itu adalah orang yang mencari uang, mencari harta, tapi tidak untuk perjuangan, tidak untuk ibadah. Itu hubud dunia. Sedangkan banyak sekali sebenarnya orang-orang yang miskin, justru hubud dunia, cinta duniawi. Setiap hari yang dipikir hanya uang, setiap hari yang dipikir hanya harta. Bahkan enggak punya beras mikir beras, enggak punya rokok aja mikir rokok. Nah, kalau orang itu punya banyak uang, belum tentu orang itu disebut hubbud dunya. Nah, uangnya banyak, dia enggak mikir, sudah enggak mikir dunia lagi. Oleh sebab itulah, ayo mari kita sadar dan waras. Kita harus menjadi orang Islam yang kuat lahir maupun batin. Demikian, semoga manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.